Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Lulu, di sini saya mau menanyakan pada Bu Lulu, apakah betul Bu Lulu akan melakukan kegiatan coaching hari ini? Inggih, betul Bu Rina. Bu Lulu, di sini saya sebagai observer yang nanti akan mengamati dan menilai saat Bu Lulu melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian, Bu. Seperti apa nantinya kegiatan coaching yang terjadi ini? Sudah menggunakan alur tirta apa belum? Bagaimana nanti Bu Lulu menyampaikannya menggunakan pertanyaan yang berbobot atau sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coaching? Menanggapi atau menanyakan? Selain itu, bagaimana coaching ini bisa menjawab atau mengatasi solusi permasalahannya sendiri? Dan tidak kalah pentingnya Bu, kegiatan ini sudah disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada beberapa prinsip, yaitu prinsip kemitraan, berpikir kontekstual, memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya yang ingin saya tanyakan Bu, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu sebelum melakukan coaching ini. Inggih, baik Bu Rina. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Lulu kembangkan? Dalam coaching kali ini ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai kata kunci. Baik Bu Lulu, dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, mana yang ingin Bu Lulu kembangkan lebih spesifik lagi? Nggih Bu Rina, dari ketiganya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya lebih merasakan telah melaksanakan kehadiran penuh atau presence. Dengan mendengarkan aktif pula saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kunci. Baik Bu Lulu. Lalu indikator yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini apa nggih Bu? Indikator ketercapaian saya yaitu melihat apakah seorang coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri, serta coach bisa melaksanakan rencana ke depannya seperti apa, begitu Bu. Baik, mungkin itu saja Bu Lulu pertanyaan sebelum kegiatan coaching. Semoga kegiatan coaching nanti berjalan lancar sesuai dengan hasil dan hasilnya pun bisa maksimal sesuai yang Ibu harapkan. Ngaten nggih Bu? Inggih, terima kasih Bu Rina. Nggih, monggo. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat yang luar biasa. Oh iya, Bu. Katanya ada yang ingin disampaikan ya, Bu? Iya, Bu Lulu, betul sekali. Ada yang ingin saya sampaikan pada panjenengan dan saya juga ingin bercerita pada Ibu perihal di sekolah saya, Bu. Nah, teman-teman guru, apalagi yang sudah senior itu, saya mengamati itu cara mengajarnya itu masih monoton atau konvensional, sehingga anak-anak pun jadi kurang bersemangat Bu, dalam pembelajaran. Padahal jika pembelajaran dengan menggunakan teknologi pastinya akan lebih menyenangkan dan baik bagi anak-anak didik kita. Inggih, jadi Ibu ingin penyampaian materi pada anak-anak lebih bervariasi begitu ya, Bu?
kira-kira dalam perbincangan selama kurang lebih 20 menit ini tadi, apa harapannya Ibu? Iya Bu Lulu, jadi harapan saya pada teman-teman nanti dalam mengajar itu ada perubahan Bu dalam penyampaian materi kepada anak-anak itu. Inge, baik. Jadi Ibu menginginkan ada perubahan dalam penyampaian materi. Lalu kira-kira perubahan seperti apa yang panjenengan inginkan? Ya Bu Lulu, jadi perubahan dalam metode atau model dalam pembelajaran yang lebih bervariasi Bu. Misalnya yang akhir-akhir ini sangat populer dengan menggunakan banyak aplikasi-aplikasi sehingga pembelajaran itu misalnya menggunakan Quizzes, Canva, pakai PowerPoint itu kan anak-anak mestinya lebih bersemangat Bu Lulu. Oh, nggih. Jadi ingin penyampaian materi lebih bervariasi ya Bu ya. Kalau idealnya ada di level berapa ya? Antara 1 sampai 10 menurut panjenengan. Iya Bu Lulu, kalau saat ini sih masih di level 5 Bu Lulu. Karena masih banyak guru-guru senior itu, rekan-rekan saya itu yang masih menggunakan metode mengajar dengan ceramah itu, masih monoton jadi saya mengamatinya Bu Lulu. Nggih, berarti masih konvensional gitu ya. Ya, Oke. Kalau sekarang di level 5, harapannya nanti ingin sampai pada level berapa, Bu? Untuk nah kalau kelanjutannya. saya sendiri sih peningkatannya nggak usah terlalu banyak dulu Bu, ke arah 7 itu sudah maksimal bagi saya Bu, karena banyak guru-guru senior itu yang semula nggih kalau di level 5 kalau naik ke level 7 itu pasti sudah banyak usaha Bu yang sudah dilakukan. Nggih, baik Bu Esti. Kalau Ibu menginginkan level 7, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai level itu? Ya Bu, nah itu ya saya berpikir atau pemikiran saya apa yang ingin saya lakukan adalah melakukan pendampingan atau monitoring gitu Bu. Mentoring Oh, saya nggih, mentoring Bu. nggih. Jadi Saya panjenengan ingin pendampingan individu begitu ya Bu ya? ya Apakah ada lagi usaha selain itu, selain monitoring itu Bu? mentoring Bu dulu. Nggih. Sepertinya Sepertinya saya akan berkonsultasi dulu saja kepada kepala sekolah untuk mengadakan workshop atau melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah juga bisa Bu. Oke Bu, jadi ada 2 pilihan nggih tadi yang Ibu sampaikan, melakukan mentoring atau melakukan konsultasi pada kepala sekolah untuk melaksanakan workshop ataupun pelatihan-pelatihan. Lalu menurut panjenengan yang paling merasa nyaman itu yang mana Bu? Nggih Bu Lulu, kalau saya sih pribadi saya inginnya metode mentoring aja dulu. Lebih tepatnya bisa dilaksanakan. Mengingat Bapak banyak guru-guru yang lebih senior itu jika melaksanakan pelatihan itu tentunya banyak sekali kendala yang dihadapi. Nah, apalagi jika workshop pastinya juga harus diperhatikan mulai dari dana yang pastinya tidak sedikit ya Bu, terus harus mencari narasumber yang tepat, terus waktunya, alokasi waktu yang nantinya disampaikan, terus tempatnya itu kan juga butuh pemikiran itu Bu Lulu. Nggih, nggih. Jadi Ibu akan lebih memilih metode mentoring ya untuk kedepannya. Kira-kira kapan nih rencana Ibu akan direalisasikan? Ya, insya Allah Bu Lulu, karena ini masih rencana ya mungkin minggu depan Bu Lulu saya akan melaksanakan rencana itu tadi, rencana pendampingan. Sepertinya lebih cepat, lebih baik daripada tidak sama sekali dalam melaksanakan perubahan. Inge, baik. Lalu dalam pelaksanaan tersebut, siapa saja yang akan membantu dalam mewujudkan rencana panjenengan tadi? Oke,
Kalau saya mungkin akan meminta bantuan pada rekan sejawat dulu yang lebih cekatan dalam IT, Bu Lulu. Apalagi operator, Bu Lulu. Nah, kalau operator kan pastinya beliaunya lebih handal di bidang IT. Jadi itu yang pasti saya butuhkan dalam pendampingan nantinya. Oke. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru atau operator yang lebih paham tentang pengoperasian IT, nggih. Begitu ya, Bu Esti di sekolah? Betul, betul Bu Lulu, betul, nggih. Baik. Kita sudah melaksanakan kucing tadi, rasanya sudah tidak sabar. Saya ingin mendengarkan apakah rencana penjenengan yang disampaikan tadi berhasil atau masih menemukan kendala. Kira-kira apa yang panjenengan dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu Esti? Iya, Bu Lulu. Selama perbincangan kita kali ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya langkah selanjutnya, yaitu saya harus lebih meyakinkan diri agar dalam proses pembelajaran nantinya lebih bervariasi dan tidak monoton. Mungkin diperbanyak lagi dengan aktivitas-aktivitas agar anak didik kita itu lebih semangat lagi dalam pembelajarannya, tidak bosan dalam pembelajarannya, gitu Bu Lulu. Oke, baik Bu. Ya, semoga kita bisa bertemu dan ngobrol di lain kesempatan, nggih Bu. Hingga aksi nyata itu nanti dilaksanakan. Assalamualaikum Bu Esti. Terima kasih Bu Lulu atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bu Esti. Bu Esti penuh semangat saya lihat nggih saat coaching tadi, yang disampaikan juga sangat luar biasa. Oh ya Bu, sebelum coaching tadi saya kan sempat menanyakan beberapa hal nggih Bu. Ada beberapa indikator dari ketercapaian. Lalu apa indikator ketercapaian yang sudah disampaikan? Baik Bu Rina, alhamdulillah saya sudah melaksanakan proses kucing. Selama kucing saya sudah sesuai dengan pelaksanaan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan sebelum kucing, sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada kucing informasi-informasi terkait permasalahannya, menanyakan juga rencana aksi yang akan dilaksanakan, meminta kucing untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Oke, terima kasih. Menurut saya sebagai observer di sini, Bu Lulu sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta nggih Bu, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sebelum diakhiri perbincangan ini, saya ingin bertanya lagi tentang kompetensi apa? Kompetensi apa lagi Bu yang ingin Bu Lulu kembangkan? Inggih Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menggunakan pertanyaan berbobot. Karena dengan menggunakan pertanyaan berbobot, saya lebih bisa menggali informasi-informasi lebih jelas dan bisa mengarahkan kucing untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Bagus sekali Bu, luar biasa. Bu Lulu sudah melaksanakan peran coach dengan baik sekali, dengan mengajukan pertanyaan berbobot pada Puji. Semoga kedepannya kita bisa bertukar pikiran lagi nggih Bu untuk pendidikan bangsa ini. Sampai jumpa di lain kesempatan nggih Bu Lulu. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam.